Bagi sebagian orang, surat wasiat itu adalah berkah. Tapi bagi Rian hari itu, surat wasiat adalah sebuah vonis. Vonis atas pengabdiannya selama 10 tahun terakhir yang ternyata tidak ada harganya sama sekali. Di ruang tamu rumah peninggalan orang tuanya di pinggiran kota Solo yang lembab, waktu seakan berhenti. Kipas angin tua di langit-langit berputar pelan, bunyinya berderit seirama dengan detak jantung Rian yang terasa sesak. Di hadapannya, seorang pengacara berwajah datar baru saja berdeham, membersihkan tenggorokannya sebelum membacakan kalimat pamungkas yang meruntuhkan dunia Rian. Dengan ini, saya, Wati binti Sudarmo, dalam keadaan sehat akal dan tanpa paksaan dari pihak manapun, mewariskan seluruh aset yang saya miliki, berupa rumah ini, tanah di desa, beserta seluruh isi dan tabungan atas nama saya. Pengacara itu berhenti sejenak, menarik nafas. Rian menahan nafasnya. Di seberang meja, adiknya, Dinda, duduk dengan angkuh. Pakaiannya yang mahal dan wangi parfumnya yang menyengat terasa asing di ruangan yang beraroma minyak kayu putih dan kenangan ini. Dinda baru pulang 2 hari lalu, tepat setelah pemakaman ibu, setelah bertahun-tahun menghilang. Tangan Rian yang terkepal di atas pangkuannya basah oleh keringat. Ia bisa merasakan tatapan para paman dan bibi yang duduk di sekelilingnya. Tatapan kasihan juga sedikit mencemooh. Lalu, kalimat itu pun terucap, keras dan jelas, membelah keheningan. Saya wariskan sepenuhnya kepada putri bungsu saya, Ananda Dinda Lestari. Hening. Hening yang memekakkan telinga. Suara derit kipas angin kini terdengar seperti tawa mengejek. Rian menunduk, menatap lantai tegel tua yang pecah di beberapa bagian. Lantai yang sama, tempat ia dulu belajar merangkak. Lantai yang sama, tempat ia menyuapi ibunya di kursi roda hari demi hari. Samar-samar ia mendengar bisik-bisik. Kasihan ya, Dian. Sudah kuduga, Dinda kan yang paling berhasil. Ya sudah, namanya juga putusan orang tua. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah bisikan itu, melainkan saat ia memberanikan diri mengangkat wajahnya dan melihatnya. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibir Dinda. Senyum kemenangan. Senyum yang seolah berkata, "Aku menang, Mas. Kamu kalah." Saat itu Rian tidak marah. Tidak. Perasaan yang merayap di hatinya jauh lebih buruk dari amarah. Hampa. Sebuah kekosongan yang dingin, seolah seluruh pengorbanannya selama ini hanyalah debu yang tertiup angin. Sia-sia. Tapi Rian tidak tahu. Para kerabat tidak tahu. Bahkan Dinda, sang pemenang pun tidak tahu bahwa di balik ketidakadilan yang menyakitkan ini, Ibu Ati telah menyiapkan sebuah skenario terakhir. Sebuah permainan catur yang sangat rapi, yang bidaknya sudah ia atur jauh-jauh hari sebelum napas terakhirnya. Pertanyaannya adalah, apakah Rian akan menemukan papan catur itu, atau ia akan selamanya menjadi pion yang dikorbankan? Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Untuk mengerti kenapa Rian hanya bisa diam membeku di ruang tamu itu, kita harus memutar waktu kembali 10 tahun ke belakang. Saat Rian masih berusia 23 tahun dan masa depannya terbentang cerah seperti langit pagi di musim kemarau. Rian kala itu adalah pemuda penuh semangat. Baru saja lulus kuliah, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan rintisan di Yogyakarta. Gajinya memang belum seberapa, tapi ia punya mimpi besar. Ia juga punya Sari, kekasihnya yang berjanji akan menunggu Rian hingga mapan. Hidup terasa sempurna. Di sisi lain, ada Dinda, 2 tahun lebih muda. Dinda selalu menjadi anak yang lebih berani dan vokal. Baginya, kota kecil mereka adalah sangkar emas yang membosankan. Dengan restu dan sedikit paksaan, ia berangkat ke Jakarta untuk mencari peruntungan, meninggalkan Rian dan Ibu Wati yang mulai sering sakit-sakitan.
Titik baliknya datang di suatu sore yang mendung. Telepon dari tetangga mengabarkan Ibu Wati terkena stroke ringan. Tanpa pikir panjang, Rian pamit pada bosnya, mengendarai motornya menerobos hujan dari Jogja ke Solo. Ia pikir ini hanya sementara, seminggu, mungkin sebulan. Nyatanya, seminggu berubah menjadi sebulan, sebulan menjadi setahun, dan tahun-tahun terus bergulir. Kondisi Ibu Wati tak pernah benar-benar pulih. Stroke itu merenggut kekuatan di sisi kiri tubuhnya. Rian mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia melepas pekerjaannya, ia melepas mimpinya di kota besar. Dan perlahan, ia juga harus melepas Sari yang tak sanggup lagi menunggu ketidakpastian. Hidup Rian kini berpusat di rumah tua itu. Pagi hari, ia memandikan dan menyuapi ibunya. Siang hari, ia bekerja serabutan apa saja, mengantar galon, memperbaiki alat elektronik tetangga, apapun yang bisa menghasilkan uang tanpa harus pergi jauh. Malam hari, ia memijat kaki ibunya yang sering kram, sambil mendengarkan cerita-cerita masa kecilnya berulang-ulang. Bagaimana dengan Dinda? Di Jakarta, Dinda menjalani hidup yang berbeda 180 derajat. Telepon dari Rian yang mengabarkan kondisi ibu sering kali dijawab dengan, "Aduh mas, aku lagi meeting." Atau, "Iya nanti aku transfer, bulan ini lagi banyak pengeluaran." Transferan itu kadang datang, seringnya tidak. Sementara Rian belajar cara mengganti pepok orang dewasa, Dinda mengunggah foto-foto liburannya di Bali. Sementara Rian menjual motor kesayangannya untuk biaya fisioterapi ibu, Dinda memamerkan tas barunya di media sosial. Rian tidak pernah mengeluh. Ia hanya sesekali mengirim foto dirinya bersama ibu ke Dinda dengan pesan singkat, "Ibu kangen." Pesan itu seringkali hanya dibaca tanpa balasan. Tapi Ibu Wati tidak buta. Meskipun tubuhnya lemah, matanya adalah mata seorang ibu yang jeli. Beliau melihat semua pengorbanan Rian. Beliau mendengar semua alasan Dinda di ujung telepon yang sengaja di loudspeaker oleh Rian. Beliau melihat ketulusan di mata putra sulungnya dan ambisi di mata putri bungsunya, bahkan dari kejauhan. Suatu malam, saat Rian sedang menyelimutinya, Ibu Wati menggenggam tangannya erat. Dengan suara bergetar, beliau berbisik, "Sabar Yole, Gusti Allah mboten sare." Rian hanya tersenyum dan mengangguk, mengira itu hanyalah kalimat penghiburan biasa. Kini, kembali ke ruang tamu yang sesak itu, kalimat ibunya terasa seperti ironi. Rian merasa, mungkin kali ini Tuhan sedang terlelap. Itulah Rian, putra yang memilih untuk tinggal di saat yang lain memilih untuk pergi. Dan pengorbanan tanpa pamrih itulah yang sekarang terasa sia-sia, terinjak-injak oleh selembar kertas yang dibacakan di rumahnya sendiri. Acara pembacaan surat wasiat itu bubar seperti pasar malam yang usai. Para kerabat pamit satu persatu. Sebagian menepuk pundak Rian dengan tatapan iba yang terasa seperti tamparan. Sebagian lagi menyalami Dinda dengan senyum basa-basi yang dibuat-buat. Rumah itu kembali sepi, namun keheningannya kini terasa berbeda. Bukan lagi hening yang damai, melainkan hening yang penuh dengan duri tak kasat mata. Rian masih duduk terpaku di kursinya, sementara Dinda sebab bangkit. Dengan langkah ringan ia berjalan mengelilingi ruang tamu, jemarinya menyentuh perabotan tua seolah sedang menginspeksi barang miliknya. Kursi ini kayunya sudah lapuk, harus diganti, gumam Dinda lebih pada dirinya sendiri. Lalu ia menoleh kepada Rian, tatapannya dingin dan praktis. "Mas, rencanamu gimana?" Rian mengangkat wajahnya. Pertanyaan itu, yang seharusnya menjadi pertanyaan penuh empati, terdengar seperti sebuah ultimatum. "Maksudmu?" tanyanya pelan. "Ya rencanamu, mau tetap tinggal di sini atau mau cari tempat lain?" Dinda menyilangkan tangan di dada. "Jujur ya mas, aku ada rencana untuk renovasi rumah ini. Dijual juga, harganya bagus sekarang. Apalagi lokasinya strategis di jalan raya." Darah Rian terasa mendesir. Dijual?
Rumah yang menjadi saksi bisu pengorbanan dan air matanya selama 1 dekade ini akan dijual begitu saja. Rumah tempat aroma masakan ibu masih seolah melekat di dinding-dindingnya. Dinda, suara Rian bergetar menahan emosi. Ini rumah kenangan kita, kenangan ibu. Dinda mendengus pelan. Mas, jangan sentimental. Kita harus realistis. Kenangan nggak bisa buat bayar tagihan. Aku butuh uang. Dan rumah ini sekarang hakku. Itulah titiknya. Kalimat sekarang hakku itu bagai bensin yang disiramkan ke bara api di hati Rian. Selama ini ia diam, ia menelan semua kepahitan. Tapi mendengar adiknya sendiri yang tak pernah peduli kini bicara soal hak dengan begitu entengnya, pertahanan Rian pun runtuh. Hak? Hak apa, Din? Hak karena kamu tidak pernah ada saat ibu butuh. Hak karena kamu lebih memilih liburan daripada menjawab teleponku yang bilang ibu kritis. Di mana kamu saat aku harus lari ke apotek tengah malam? Di mana kamu saat aku harus membersihkan muntahan ibu? Kamu bicara soal hak. Amarah yang terpendam 10 tahun lamanya meledak. Dinda tampak sedikit terkejut. Namun dengan cepat ia memasang kembali topeng arogansinya. Oh, jadi sekarang Mas mau mengungkit-ungkit itu semua? Mau hitung-hitungan? Berapa biaya yang Mas keluarkan? Sini aku ganti. Tantang Dinda dengan sinis. Rian tertawa. Tawa yang terdengar getir dan penuh luka. Kamu pikir semua bisa diukur dengan uang, Din? Kamu pikir baktiku pada ibu bisa kamu beli? Terus Mas mau apa? Balas Dinda tak mau kalah. Nangis-nangis di sini. Fakta nggak akan berubah. Rumah ini milikku. Kalau Mas mau tetap di sini, silahkan. Tapi mulai bulan depan, bayar sewa. 3 juta. Anggap saja bantu-bantu aku. 3 juta di rumahnya sendiri. Rian terdiam, bukan karena setuju, tapi karena ia kehabisan kata-kata. Ia menatap wajah adiknya. Wajah yang dulu sering ia usap air matanya saat kecil, kini terlihat begitu asing, begitu dingin. Ia tak lagi melihat Dinda, adiknya. Yang ia lihat adalah orang asing yang serakah. Malam itu pertama kalinya setelah ibu meninggal. Rian tidak tidur di kamarnya. Ia menggelar tikar di teras belakang, di samping pot bunga melati kesukaan ibunya yang mulai layu. Ditemani suara jangkrik dan nyamuk, Rian menatap langit yang kelam. Ia sadar, ini bukan lagi sekedar masalah warisan. Ini adalah perang. Perang untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan pengabdiannya. Dan ia tahu, ia tidak boleh kalah begitu saja. Beberapa hari berikutnya, rumah itu berubah menjadi medan perang dingin. Rian dan Dinda hidup di bawah atap yang sama, tapi seolah terpisah oleh dinding tebal kebencian. Tak ada lagi obrolan. Hanya ada suara denting piring yang beradu atau pintu yang dibanting. Dinda mulai bertindak. Tanpa basa-basi, ia memanggil tukang untuk mengukur halaman depan. Ia bicara di telepon dengan suara keras tentang desain minimalis dan potensi komersial. Setiap kata-katanya adalah sayatan baru bagi hati Rian. Rian mencoba mengabaikannya. Ia mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam kardus-kardus bekas, pakaiannya, buku bukunya, dan beberapa album foto lama. Ia sadar, tinggal di sana hanya akan menyiksa batinnya. Ia harus pergi. Tapi kemana? Ia tak punya tabungan, tak punya pekerjaan tetap. Ia merasa terpojok. Di tengah keputusasaannya, ia mulai membereskan barang-barang peninggalan ibu. Baju-baju daster yang masih menyisakan aroma khas beliau, tasbihnya, juga mukenanya. Rian melipatnya satu persatu dengan hati-hati. Air matanya menetes tanpa bisa dicegah. Saat itulah tangannya menyentuh sebuah benda keras di bawah tumpukan kain di lemari ibu. Sebuah kotak kayu jati kecil dengan ukiran bunga yang sudah usang. Kotak peninggalan almarhum ayahnya yang selalu ibu simpan rapat-rapat. Ia ingat, ibu pernah berpesan, jangan dibuka sebelum waktunya. Selama ini Rian tak pernah berpikir untuk membukanya. Ia menghormati pesan ibunya. Tapi sekarang, dalam kondisi terdesak dan merasa dunia begitu tidak adil, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Apalagi yang bisa lebih buruk dari ini? Dengan tangan sedikit gemetar, Rian mencoba membuka tutupnya. Terkunci. Rian mengalah nasas kecewa. Ia meletakkan kotak itu di meja. Namun, saat ia membaliknya, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya.
sebuah goresan tipis di bagian dasar kotak. Setelah dia mati teliti lagi, itu bukan goresan. Itu adalah sebuah kompartemen rahasia yang sangat tipis. Dengan menggunakan ujung kunci motornya, Rian berhasil mencongkelnya. Di dalamnya, bukan kunci kotak itu yang ia temukan, melainkan sebuah amplop berwarna coklat kusam yang sudah menguning dimakan waktu. Di bagian depan amplop itu, tertulis sebuah kalimat dengan tulisan tangan ibunya yang gemetar namun tegas. Untuk Rian, putraku, buka hanya jika hatimu merasa baktimu disia-siakan. Jantung Rian berdebar kencang. Kalimat itu seolah ibu tahu persis apa yang akan terjadi. Seolah beliau telah melihat masa depan ini dari ranjang sakitnya. Ini bukan sekedar surat wasiat tandingan. Ini adalah sebuah strategi, sebuah rencana induk yang disusun oleh ibunya dengan kecerdasan yang luar biasa. Setelah selesai membaca, Rian terdiam untuk waktu yang lama. Kekosongan di hatinya perlahan sirna, digantikan oleh campuran rasa haru, kaget, dan sebuah kekuatan baru yang membara. Ia menatap kotak kayu yang masih terkunci itu dengan pandangan berbeda. Kunci dari segalanya ada di sana. Malam itu, Rian tidak lagi tidur di teras. Ia kembali ke kamarnya dengan sebuah rencana di kepalanya. Permainan ini belum selesai. Ternyata, ibu telah memberinya kartu as terkuat. Dan sekarang adalah waktunya untuk memainkan kartu itu. Pagi harinya, suasana rumah terasa berbeda. Rian tidak lagi menunjukkan wajah sendu seorang pecundang. Ia keluar kamar dengan langkah tegap, menyeduh kopi di dapur dengan tenang, seolah tidak ada beban sama sekali. Sikapnya yang berubah drastis ini membuat Dinda yang sedang asyik menelpon seseorang tentang penjualan rumah sedikit heran dan waspada. "Sudah dapat tempat tinggal baru, Mas. Kok kelihatannya senang sekali?" sindir Dinda saat Rian melewatinya di ruang tengah. Rian berhenti, menoleh, dan untuk pertama kalinya ia membalas sindiran itu dengan senyuman. Senyuman yang tenang namun tajam. "Belum. Aku hanya menyadari sesuatu, Din, bahwa ibu kita adalah wanita yang sangat cerdas." Dinda mengerutkan kening, tidak mengerti. "Aku mau kita bicara. Panggil pengacara yang kemarin ke sini, sekarang juga. Ada hal penting yang harus kalian semua tahu," kata Rian dengan nada perintah yang tak terbantahkan. Melihat keseriusan di wajah kakaknya, Dinda merasa ada yang tidak beres. Dengan sedikit ragu, ia akhirnya menelpon Pak Harso, sang pengacara. Beberapa jam kemudian, Pak Harso tiba. Wajahnya menunjukkan kebingungan. "Ada apa ini, Mas Rian? Bukankah semuanya sudah jelas?" tanyanya. Rian tidak menjawab. Ia hanya meletakkan kotak kayu jati itu di tengah meja. Dinda memandangnya dengan remeh. "Mas, jangan buang-buang waktu kami dengan drama kotak tua ini. Drama ini justru akan baru dimulai," balas Rian. Ia lalu mengeluarkan surat dari ibunya yang ia temukan semalam. "Pak Harso, ibu menitipkan surat ini untuk saya. Saya ingin Bapak menjadi saksi saat saya membacakannya." Pak Harso mengangguk ragu. Dinda bersedekap, siap mendengarkan omong kosong apa lagi yang akan keluar dari mulut kakaknya. Rian menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membacakan surat itu dengan suara yang jelas dan mantap. "Anakku Rian, jika kamu membaca surat ini, artinya adikmu Dinda telah menunjukkan sifat aslinya. Jangan marah padanya, Le. Kasihanilah dia. Ibu sengaja memberikan rumah ini padanya karena ibu tahu dia sedang terlilit masalah besar." Dinda tersentak. Wajahnya yang semula angkuh kini berubah pias. "Bagaimana ibu bisa tahu?" "Ibu tahu, dia punya banyak utang di Jakarta. Ibu tahu, dia akan segera menjual rumah ini untuk menutupi gaya hidupnya. Biarkan saja, Rian. Anggap saja itu pelajaran untuknya. Karena harta yang sesungguhnya, warisan yang sejati dari ayah dan ibumu, ibu titipkan padamu." Rian berhenti sejenak, lalu menatap Dinda lekat-lekat. Surat ini juga menjelaskan di mana kunci kotak ini berada. Dengan tenang, Rian berjalan ke pot bunga melati di teras belakang. Pot yang sama tempat ia merenung dalam keputusasaan. Ia merogoh tanah di dasarnya dan menarik keluar sebuah kantung plastik kecil. Di dalamnya ada sebuah kunci kuno yang sudah berkarat. Semua mata tertuju pada Rian saat ia kembali ke meja dan memasukkan kunci itu ke lubang di kotak kayu. Klik!
Bunyi kunci yang terbuka menggema di ruangan yang hening itu. Dengan perlahan, Rian membuka tutup kotak itu. Isinya membuat Pak Harso terkesihap. Dinda melotot tak percaya. Di dalamnya bukan hanya tumpukan perhiasan emas peninggalan ibu. Bukan hanya beberapa sertifikat tanah atas nama Ibu Wati yang lokasinya jauh lebih strategis dari rumah mereka. Bukan hanya buku tabungan dengan saldo dengan jumlah nolnya yang membuat kepala pusing. Tapi ada satu dokumen yang menjadi inti dari segalanya. Sebuah map biru yang diikat pita. Rian mengambilnya dan menyerahkannya pada Pak Harso. "Tolong bacakan itu, Pak," pinta Rian. Pak Harso membuka map itu. Matanya membelalak saat membaca judul di kop suratnya. Ini adalah akte perjanjian gadai atas rumah ini, tertanggal 25 tahun yang lalu. Dinda jatuh duduk di kursinya, lemas. Apa maksudnya itu? Gadai? Pekik Dinda, suaranya naik 1 oktav. Kepanikan mulai menjalari wajahnya. Pak Harso yang kini paham arah permainan ini, menjelaskan dengan suara yang berat. Menurut surat ini, almarhum bapak dulu pernah menggadaikan rumah ini kepada seorang kerabat jauh, Pak Suryo, untuk modal usaha. Utangnya sangat besar. Tapi surat wasiat ibu, potong Dinda. Benar, sahut Rian, mengambil alih pembicaraan. Suaranya dingin dan menusuk. Ibu mewariskan rumah ini pada Mudin, rumah yang statusnya masih menjadi jaminan utang. Rumah yang secara hukum bukan sepenuhnya milik kita sampai utangnya lunas. Dunia Dinda seakan runtuh. Jadi selama ini ia memperebutkan sebuah aset yang bermasalah. Ia mewarisi sebuah beban. "Gak mungkin, ibu gak mungkin sejahat itu!" teriak Dinda, matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu tidak jahat," balas Rian lembut. Namun tatapannya tak lepas dari adiknya. Rian kemudian mengeluarkan satu dokumen terakhir dari dalam kotak kayu. Dokumen yang semalam ia baca bersama surat ibunya. Selembar kwitansi tua yang dilaminating rapih. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di depan Dinda. Ibu dengan uang pensiun ayah dan hasil menjual perhiasannya sedikit demi sedikit telah melunasi utang itu bertahun-tahun yang lalu. Diam-diam, tanpa ada yang tahu. Di atas meja, tergeletak bukti lunas atas utang rumah tersebut, atas nama Ibu Wati. Dokumen ini, lanjut Rian, suaranya kini bergetar menahan haru atas kecerdasan ibunya, adalah warisan yang sesungguhnya untukku. Bukan tanah, bukan emas, tapi ini. Kunci dari rumah ini. Pak Harso mengangguk paham. Dengan kata lain, Mbak Dinda memang mewarisi rumahnya. Tapi Mas Rian memegang satu-satunya bukti bahwa rumah ini bebas dari sengketa. Tanpa bukti lunas ini, Pak Suryo atau ahli warisnya bisa datang kapan saja untuk menagih. Rumah ini tidak akan pernah bisa dijual atau dijaminkan ke bank. Secara hukum, Mbak Dinda hanya mewarisi masalah. Skakmat. Dinda menatap kwitansi itu, lalu menatap wajah Rian. Wajah kakaknya yang selama ini ia remehkan, ia hina, kini terlihat begitu besar dan berkuasa. Topeng arogansinya luruh seketika, digantikan oleh ekspresi kalah yang total. Air matanya akhirnya tumpah. Bukan lagi air mata buaya, tapi air mata penyesalan yang sesungguhnya. Ia sadar, ibunya tidak sedang menghukumnya, ibunya sedang menyelamatkannya. Jika ia langsung menjual rumah itu, ia akan terjebak dalam masalah hukum yang jauh lebih rumit dan memalukan. Ini adalah benteng terakhir yang dibangun ibunya untuk melindunginya dari keserakahannya sendiri. Dalam isak tangisnya, Dinda ambruk berlutut di hadapan Rian. "Mas, maafin aku mas, maaf!" racaunya sambil memegang kaki kakaknya. "Aku salah, aku buta, maafin aku!" Rian menatap adiknya yang tersungkur di lantai. Amarah dan kebencian yang sempat membara di hatinya perlahan padam digantikan oleh rasa iba yang mendalam. Ia melihat sosok adik kecilnya yang dulu, yang selalu berlari kepadanya saat terjatuh. Dengan helaan napas panjang, Rian berjongkok. Ia mengangkat dagu adiknya. "Berdirilah, Din.
Ibu tidak akan suka melihatmu seperti ini." Saat itulah kemenangan Rian terasa lengkap. Bukan karena ia mendapatkan harta, tapi karena ia berhasil mendapatkan kembali adiknya. Dan yang terpenting, ia telah menunaikan pesan terakhir ibunya dengan sempurna. Tangis Dinda pecah di ruang tamu yang menjadi saksi bisu seluruh drama keluarga mereka. Bukan lagi tangis kesal atau marah, melainkan tangis penyesalan yang murni. Di hadapan Rian, Pak Harso dan bayang-bayang arwah ibunya, Dinda seolah ditelanjangi dari semua topeng keangkuhannya. Ia menceritakan semuanya, tentang utang kartu kredit yang menumpuk karena gaya hidup, tentang pinjaman online yang bunganya mencekik leher, dan tentang tekanan untuk selalu terlihat sukses di mata teman-temannya di Jakarta. Rian mendengarkan semuanya dalam diam. Tidak ada lagi amarah di hatinya. Yang ada hanyalah rasa iba pada adiknya yang ternyata sama rapuhnya, hanya saja memilih jalan yang salah untuk menutupi kerapuhannya. Setelah tangis Dinda mereda, Rian mengambil bukti lunas yang tergeletak di meja. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia lakukan. Akankah ia menggunakan kartu kemenangannya untuk mengusir Dinda, atau untuk menuntut balas? Dengan gerakan yang tak terduga, Rian menyodorkan bukti lunas itu ke tangan Dinda. Dinda menatapnya dengan bingung, matanya masih basah. "Mas, rumah ini tetap milikmu, Din," kata Rian pelan namun tegas. "Seperti yang ibu tulis di surat wasiat pertama. Tapi sekarang, rumah ini benar-benar menjadi milikmu. Bersih, tanpa beban." Pak Harso terkejut. "Mas Rian, Anda yakin? Dengan ini Anda menyerahkan segalanya?" Rian tersenyum tipis. "Saya tidak menyerahkan segalanya, Pak. Saya justru mendapatkan segalanya. Warisan saya dari ibu bukan properti atau uang. Warisan saya adalah pelajaran tentang keikhlasan." Ia kemudian menatap adiknya lekat-lekat. "Gunakan rumah ini dengan bijak, selesaikan masalahmu. Mulailah hidup yang baru, yang lebih jujur. Itu saja yang kuminta." Dinda tak bisa berkata-kata. Kebaikan hati kakaknya setelah semua yang ia lakukan terasa seperti tamparan yang jauh lebih keras daripada kemarahan. Ia hanya bisa mengangguk, menggenggam kertas berharga itu dengan tangan gemetar. Beberapa hari kemudian, rumah itu mulai terasa hangat kembali. Tidak ada lagi renovasi atau rencana penjualan. Dinda dengan bantuan Rian mulai menghubungi pihak-pihak yang memberinya utang, membuat rencana pembayaran dengan menjual beberapa aset berharganya di Jakarta, bukan rumah peninggalan ibunya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka duduk bersama di meja makan, bukan sebagai lawan, tapi sebagai keluarga. Dinda yang membuatkan sarapan, Rian yang menyeduh kopi. Mereka bicara tentang masa kecil, tentang hal-hal lucu yang pernah mereka lalui, seolah mencoba merajut kembali benang persaudaraan yang nyaris putus. Rian memutuskan untuk tetap pergi, bukan karena diusir, tapi karena ia ingin memulai babak hidupnya sendiri. Ia sudah menunaikan baktinya. Kini saatnya ia menata masa depannya. Dengan aset-aset yang diwariskan ibu secara rahasia padanya, ia punya lebih dari cukup modal untuk memulai. Di hari kepergiannya, Dinda memeluknya erat di teras depan. "Mas, maaf kalau selama ini aku jadi adik yang buruk." Rian membalas pelukan itu. "Dan maaf kalau aku pernah jadi kakak yang menyerah padamu." Saat Rian melangkah pergi dari halaman rumah itu, ia menoleh ke belakang. Dilihatnya Dinda sedang menyirami pot bunga melati kesukaan ibu. Bunga-bunga yang dulu layu, kini mulai menunjukkan kuncup-kuncup baru. Sama seperti hubungan mereka. Sama seperti fajar baru yang menanti mereka berdua. Kisah Rian dan Dinda tidak berakhir di situ. Itu hanyalah sebuah awal. Rian menggunakan sebagian warisannya untuk membuka sebuah kedai kopi kecil di kota sebelah. Kedai sederhana yang hangat, tempat orang-orang bisa bercerita dan melepas lelah. Ia tidak menjadi kaya raya, tapi ia menemukan kedamaian. Ia menemukan kembali dirinya yang hilang selama 10 tahun terakhir. Sesekali ia akan menerima telepon dari Sari, cinta lamanya, yang mendengar kabarnya dan ingin menyambung silaturahmi. Mungkin ada kesempatan kedua, mungkin tidak. Rian tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya menikmati hidupnya hari ini.
Dinda pun berubah. Ia berhasil melunasi semua utangnya. Ia tidak kembali ke Jakarta. Ia memilih tinggal di rumah itu, merawatnya dengan baik. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah kantor administrasi di Solo. Hidupnya jauh dari kemewahan yang dulu ia dambakan. Tapi untuk pertama kalinya, ia bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa dikejar rasa cemas. Setiap akhir pekan, ia akan mengunjungi kedai kopi kakaknya, membawakan makanan buatannya sendiri. Kisah mereka mengajarkan kita sesuatu yang sangat dalam, bahwa warisan terbesar dari orang tua bukanlah selembar sertifikat tanah atau tumpukan uang di bank. Warisan terbesar adalah karakter, kebijaksanaan, dan pelajaran hidup. Ibu Wati dari alamnya telah berhasil memberikan warisan yang paling berharga untuk kedua anaknya. Untuk Dinda, ia mewariskan sebuah pelajaran keras tentang realita dan kerendahan hati. Untuk Rian, ia mewariskan kekuatan untuk memaafkan dan keikhlasan yang tak ternilai harganya. Pada akhirnya, Rian tidak mendapatkan rumah itu, tapi ia memenangkan sesuatu yang lebih besar, harga diri, masa depan, dan adiknya kembali. Terkadang dalam hidup, kita merasa menjadi pihak yang paling banyak berkorban dan paling sedikit menerima. Kita merasa dunia tidak adil. Tapi seperti kisah Rian, mungkin saja Tuhan, melalui tangan-tangan orang yang kita sayangi, sedang menyiapkan skenario terbaiknya. Mungkin kita hanya perlu sedikit lebih sabar untuk membuka kotak kayu kita masing-masing dan menemukan bahwa keadilan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Ia datang dalam bentuk yang paling kita butuhkan.